Hidup itu emang kadang-kadang kidding-kidding. Dulu kita selalu punya waktu tapi gak pernah punya duit. Sekarang waktu gak pernah ada, duit juga. Tuh waga. Kalau ku pandang kelip bintangan jauh di sana, Asik. saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Asik. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Apa itu? Apa? Maksudnya apa? Mainin. Motoristik. Luar biasa. Luar biasa, Wan. Luar biasa kayak talk show murahan lu. Luar biasa. Selamat malam dan selamat datang kembali. Anjay. Basic. Tapi ada lu skill main drumnya Mang ya? Ih. Yang gini das kerasin Mang das gitu. Tak das. Terus gitu di belakang juga ada mau. Gilang. Siapa namanya ya? Gilang Ramadan. Bukan yang Oh, Gilang Wayang. Gilang yang dangdut. Gilang Poni. Pakai simbal Chinese. Ngecas tapi ngilang, Mang. Simbal Chinese tuh. Ngecas tapi ngilang. Des. Gitu, Mang. Des tak. Bukan yang des. Tapi des. Oh, Hilang nggak senyap, perlu dipegang. senyap. Iya. Nah, ada Chinese namanya itu. Keren. Nggak perlu dipegang. Jet. Coba jet gitu. Jet, hah? Jet coba. Jet. Masa jet. Weh, gue mah apa dulu? Ada gue skill. Ini pukulin ini pegang ini. Kan ini pegang ini. Kan getar ke semua kali. Oh, iya, ini Getar ke bener. semua. Ada gue skill pada kita. Tapi lu tahu gak kenapa gue nyanyi kopi dangdut? Ternyata gue menemukan satu fakta atau pengetahuan baru bahwa kopi dangdut lagu tersebut adalah adaptasi dari lagu klasik Venezuela Oh, bukan India ya? yang berjudul Moliendo Cafe karya Hugo Blanco. Gimana lagu aslinya? So Moliendo Cafe, coba ya. Gue Moliendo pikir Cafe. India. Fahmi Sahab ya? Siapa yang nyanyi? Iya, Fahmi Sahab. Tuh, sama mantus. Iya benar. Tari perut itu udah beda kebudayaan. Oh. Masing band itu? Oh, nggak ada vokalnya? Belum, masih intro itu. Ada juga. Belum, masih intro. Nggak ada. Ini mah buat latihan marching. Oh, ini lagu aslinya nih. Instrumental kali, Bang. Iya, Moliendo Cafe. Sus Grandes Exitos. Gak usah disambung-sambungin. Moliendo Cafe. Ada caira. Gak usah. Buat aku akan cintaku, Luis Pico. Es Mayora. Aduh. Lu baru tahu ya? Gue baru tahu tuh. Gue pikir India justru. Venezuela. Moliendo Cafe. Penyanyinya. Kafe tuh kopi maksudnya. Cafe. Cafe tulisannya. Berarti emang nggak ada hubungan sama kopi berarti ya? Kafe.
Kan kafe jualan kopi, Wan. Kafe itu bahasa Whisky. Italia. Kan kafe jualan kopi. Iya, bahasa Eropanya kafe itu jualan kopi. Das itu musik ya. Gua nggak terlalu banyak ngikutin gua. Yang baru-baru gua ikutin mah Bernadia gua. Album barunya. Kita buat Rabun Mata. menyenangkan. Iya, Rabun Mata. Rabun apa? Rabun Jauh. Rabun Jauh. Rabun Jauh. Rabun Mata. Iya, Rabun Jauh. Sealbum yang baru. Nuansanya kayak ini musik-musik jadul, Mang. Kayaknya ini pertama kali ya gua suka sama lagu-lagu enggak dari liriknya dulu. Biasanya kan gua dari Musik. lirik. Bukan. Ini Oh, mah gua dari tahu. vokal tapi bukan musik, vokalnya tapi liriknya mah kayak ya udah ngapalin nanti lah gitu. Oh. Enak sih ada vokalnya Bernada di lagu yang baru. Yang zaman dulu mah Wijaya 80 tuh. 80 musiknya. Kamu SKJ 94 terlihat itu ya? paling seksi SKJ 94 dengan cangcut metik dengan skuter metik. Bolak-balik sendiri, Mang. Masa cangcut metik? Di mobil. Udah podcast suara-suara kagak jelas sih. Iya, itu mana cangcut metik. Ih, cangcut metik. Emang Transformers. Cangcut metik yang menawan. Cangcutnya senyum. Menawan ya. Anjir. Iya, itu gua ngikutin gua kalau musik-musik mah kalau yang baru. Tulus lagu barunya. Wes, gokil. Yang mana judulnya? Yang ini Teh Sisri apa? Tulus Tes Istri. Yang mana? Teh hijau. Emang iya? Ada. Lu mah nggak update sih, kerja mulu mah. Gua Tulus mentok di monokrom gua. Lembar monokrom hitam putih itu gua. Emang ada lagu baruan? Ada Teh Hijau judulnya. Teh hijau. Baru minggu awal-awal bulan Juli. Gara-gara rame maca kali ya? Enggak. Kenapa hubungannya? Iya kali Enggak. inspirasi dia lagi minum matcha latte. Enggak. Tapi emang itu kalau band yang bagus ya, gua misalnya musisi yang bagus dia bikin lagu tidak ngikutin pasar pun kayaknya tetap ada pasarnya gitu. Kayak tetap ada yang relate, ada yang suka meskipun di saat yang lain masih ada yang OBH kombi sacet gitu ya. Lalu ngikutin yang itu kan? Kemasan paling Itu si Nike lah ya. Iya, di saat yang lain pada begitu-begitu, ini Tulus ada dengan lagu cinta-cintaannya dengan khasnya gitu. Tuh yang gue ikutin kalau yang baru-baru. Rollerblade ngikut rollerblade. Rollerblade apa? Rollerblade. Sudah siap belum? Enggak, gue nggak tahu itu lagu-lagu apa gitu kan. Karena yang Bernada ini rame karena banyak ininya ada perunggu juga. Hah? Collab Oh, apa namanya featuring apa featuring, namanya featuring. ya bareng aja Yang gitu. judulnya apa? Peluk aku sekarang gitu. Album yang sama. Album yang sama yang ini yang apa Wih, namanya? ngikutin dia mah. Hebat. Rabun Jauh. Bukan Rabun Jauh namanya mah hanya Dunia Dalam Mimpi apa sih namanya judulnya? Oh, Tuh. ternyata aku mimpi. Bangun. Apa gitu? Bangun kamu mimpi apa ya gitu? Bangun. Iya, gue tapi ada nuansa-nuansa ini vokal cewek jadul ngerasanya di album yang ini. Kayak gue dengerin ini zaman-zaman Nika Ardila ini mah gue. Oh, suasananya ya. Iya, vibe-nya gitu kayak bukan band-band masa kini. Makanya enak di kuping gue. Liriknya lirik zaman dulu nggak? Liriknya zaman sekarang. Oh, kalau Wijaya kan musik zaman dulu, lirik zaman dulu. Kamu Itu Bukan. SKJ lagian Wan. terlihat Kenapa lu Wijaya sih? Kayak belah dadaku. Kan ini zaman dulu Oh, tuh. Wijaya 80, SKJ 98, 94 SKJ 94. 94 SKJ. Kamu terlihat paling cantik dengan cangcut metik yang menawan Di mobil. dengan BH klasik zaman sekarang. Ya klasik zaman sekarang, udah klasik ya. Iya, padahal klasik Aneh. tapi zaman sekarang. Aneh, liriknya aneh. Tapi lu tahu lagu SKJ yang lain enggak? Nggak tahu, itu doang kayaknya gua. Lah gitu. Lagi lah kepadaku na Dia aja nggak tahu. Itu Ya, kalau tahu mah jelasin. itu jangan sampai kau tergila-gila kepadaku gitu. SKJ 94.
Thank you deh. Lu sebagai penyiar radio dong, musik Apa? yang baru lu tahu, ada nggak Musik yang baru gue tahu. yang lu suka? Iya, selain God Bless, selain God baru lu Bless. suka. Gak ada musik sekarang, biasa-biasa aja. Masa nggak ada apapun yang baru lu suka gitu? Yang gue suka, yang baru nggak ada. Yang lu benci deh. Iya, set. Paling set gitu. Nggak ada. Masa lu sebagai penyiar nggak update sih, Mang? Habis musik sekarang begitu-gitu. Ya gimana? Nggak nempel. Ya gimana coba? Ya nggak, gimana gue aja nggak nginget. Ya lu seringnya muter lagu apa dah belakangan ini? Lu mah lagu hits ya zaman dulu ya, Mang. Malah kalau mau siaran gue dengerin lagu-lagu lama dulu, biar mood gue enak. Beethoven. Buset lah. Magadis. Lagu Lo lama. tau Christopher Cross nggak? Christopher Cross. Iya, lama banget tuh. Penemu ini. Terus Columbus. Langsung ke situ enggak. Penemu apa lagi? Penemu Christopher. Christopher Cross kayak gitu-gitu. Apa tuh band apa? Enggak, vokalis. Penyanyi luar negeri. Iya, terus Elvis Costello. Oh, gara-gara bernadi sama perunggu ya. Yang gitu-gitu gue. Set biliar. Kita lomba biliar kali ya. Gampang biliar mah ya, tinggal nyewa tempat, Mang. Oh iya. Susah, Mang. Stick ada, stick Di ada. ruko depan Cibinong, depan CCM ada. Iya, stick udah ada di sono, nggak perlu nyewa gitu, cuman apa sarungnya doang. Iya, ruangannya ada PS macam-macam. Nggak jadi main PS, nggak jadi main biliar. Gimana sih? Kebiasaan, Mang. Lu gampang ke-distract. Lihat mau sarapan, nah situ ada tukang bubur enak tuh. Lah, jadi ngebubur. Gue mau demen lagu-lagu lama gue. Iya, kali ada yang baru gitu yang baru lu ya? tahu. Yang gue tahu, anak-anak lagi suka nyanyiin lagu si ini. Gimana sih Biru lagunya? baru tuh nggak biru baru? Hah? Baru tuh. Biru baru. Biru baru. Siapa tuh penyanyi yang namanya Jason To the Ranti. Bone. Oh, Pamungkas. Apa lagu barunya? Pamumpuk. Pamumpuk by Pamungkas. Tahu gua, kalau Pamungkas tahu gua, Wan. Berapa ini. kali kita akan saling memaafkan. Nah, Itu nggak tuh lagu. Enggak, biasa atas aja. nama. Terus yang gue tahu yang pada Sesi potret Wish yang selalu ku benci. Tahu lu? si Enau Aneh featuring rasanya. Enau featuring siapa? Ariel Kakaknya? Lesmana. Ariel Lesmana. Sama Momo juga nyanyi tuh dia. Mau guys ya? Mau taruh. Lagu lama yang favorit lu apa? Vina Panduwinata. Yang mana? Yang- Bergetar hatiku. Bukan. Pah, pulang, mama jadi setan, tau gak lah? Malam ini. Bukan itu mas slang ya malam ini. Ya pokoknya liriknya yang malam ini itu. Selain aku ambil gitar, Kan. ku jual di pengkolan. Nyolong. Itu mah nyolong lu artinya, Wan. Kenapa harus di pengkolan sih jualannya? Masa di tempat lurus sampai beli. Orang ngebut semua. Kenapa harus di Ya, pengkolan? orang ngelihat oh ada jual gitar gitu. Pengkolan orang gak ada kesempatan, weng gitu. Itu Vina Panduwinata yang mana? Yang mana? Burung camar. Bukan. Burung camar gitu. Terbang Melayang bersahutan di balik awan. Nggak tahu sih Ridwan mah. Aduh, malam ini gue suka ketukar sama slang yang anyer. Malam ini. Malam ini Tuhan toh kirimkan Kan aku. Nih dia nih. Pah pulang, mama jadi setan. Yang itu. bergetar mamaku. Nih, dengerin. Tahu lu. Sunyi sepi. Susana main piano. Iya. Benar. Kayak pantun.
Susana main piano. Kopi buatanmu numero uno. Anjir, Susana main piano. Iya kayak pantun. Apa dah berarti hal yang baru lu ikutin lah belakangnya kalau musik enggak berarti. Nih gue banyak ngikutin ya. Geopolitik asik. Gue ngikutin konspirasi minyak bumi. Gue ngikutin Sundaland. Ternyata itu Atlantis. Gue ngikutin diskusi Kohdandi sama pendeta. Terus gue ngikutin ini pemain basket NBA cewek Indiana Fever namanya Sophie Cunningham. Wah itu gue ngikutin tuh. Apa ya apa? Apa Yang mana dulu? Yang lu paling interest aja. Yang kita kayaknya perlu tahu nih gitu. Waktu itu inget nggak yang gue bilang bumi nggak bulat, terus batasannya di Antartika, nggak bisa ditembus. Ingat gua waktu lu bilang bumi nggak bulat, tahu nggak dadakan gitu kata lu. Ternyata gini, dari awal dulu ya. Ya, perlu di backsound. Malam ini. Pah pulang, mama jadi setan. Apa sih masa ada gitunya ya? Mau pulang. Ada mah. Mau pulang. Anaknya nelfon bapaknya. Pa pulang, mama jadi setan. Iya, mamanya Iya, main piano Wan. setan. Oh itu film Susana. Iya. Oh gua kira ini di lagunya. Oh itu filmnya. Pa Iya. pulang, mama jadi setan. Iya. Bergetar mamaku. Setan lincah. Jadi Zaman minyak dulu. bumi itu ternyata bukan dari fosil. Sesungguhnya kilang-kilang minyak itu nggak akan pernah habis, katanya. Unlimited. Yes. Kenapa dibilang habis nggak habis? Biar bisa dimainin harganya. Oh, Kayak gitu. ternyata ini permainan elit. Iya. Jadi biar ada ketergantungan, terus akan dirubah sedikit-sedikit menjadi mobil listrik. Terus kenapa mobil listrik? Karena nanti biar bisa semua satu informasi, bisa diatur dengan listrik digital, bla 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 bla. Terus kenapa tadi Antartika nggak bisa ditembus secara rute pesawat, secara peta, secara semuanya? Karena di situ sumber minyak yang paling besar. Kalau ditemuin, Aman minyak bumi. Nah ini biar terlihat berkurang banyak pasokan harga minyak, jadi bisa dimainin. Kata siapa itu di Antartika sumber minyak? Ya kata yang orang-orang konspirasi itu. Gitu. Jadi minyak dari fosil tuh nggak benar. Kan tuh tembus di bawah, fosil sampai ke bawah. Gitu. seberapa percaya lo sama 90%. teori konspirasi itu? 90%. Karena kan dinosaurus nggak ada ya. Dinosaurus satu nggak ada. Terus kalaupun fosil kan fosil berapa? Ya mungkin 100 meter lah ya, atau 200 meter di bawah tanah kalau ketutupan. Kan bawah banget tuh. Kalau disebut fosil masa sampai bawah. Oke. Oh benar. Oke ya cukup nanti. Minyak bumi nggak habis sebenarnya gitu. Tapi teori konspirasi itu akan selalu jadi teori selama belum terkuak emang. Karena nggak akan terkuak. Oh, karena nggak akan Nggak terkuak. akan terkuak. Oh. Emang ada yang menahan itu. Kayak gitu. Terus gimana bagi orang-orang yang meyakini itu benar? Ya cuma bisa bersuara dikit-dikit. Gimana bersuara dikit-dikit? Udah mulai ini ya. Udah. Bergetar Mamaku. Malam ini. Pa pulang mama jadi setan. Percaya nggak berarti ini kan ada banyak konspirasi yang bilang zaman dulu tuh ada kehidupan yang lebih maju dari saat ini. Atlantis. Iya, lu percaya berarti? Percaya. Adanya di mana? Nah, Plato di tulisannya mengatakan Atlantis itu ada di tempat yang, nah, nomor 1 tanahnya subur, banyak tanaman herbal, ada pohon kelapa. Nah ini udah mengarah nih ke Asia, dan ada gajah, telak-telak disebut gajah. Jelas tuh. Jelas. Nah ini ngarahnya ke Asia. Asia kemana? Salah satunya ke Indonesia. Di mana itu adanya? Di Sundaland. Sebelum pada pecah tuh pulau-pulau, kan luar nyatu. Sundaland tuh nyatu semua. Terus gue ngobrol sama orang lain yang ternyata wah nyambung nih. Ternyata semua peradaban dimulai dari Sunda. Ada orang yang bernama Ki Sunda.
Nama dia Sunda apa Ki? Iya, Ki Sunda tuh udah diri nama orang itu katanya. Sunda. Ki Sunda. Oh, Berarti bukan udah tua. panggilan. Panggilan namanya Ki Sunda, Ki Sunda. Oh, berarti kalau udah tua Ki Sunda. Ki Sunda. Ki itu karena dia udah tua kan, Mang. Udah tua. Nama aslinya Sunda. Dihormati, iya. Iya kan? Iya. Q Sunda. KI. Oke, ada dulu konon kabarnya ada orang yang bernama Ki Sunda. Itulah awal mula sejarah ya, Mang. Ibaratnya ngebabat tanah di Jawa lah gitu. Yang mulai asal usulnya. Oke. Wah, nyambung nih sama informasi Atlantis gua nih. Oh, saling terhubung. Iya, kan Atlantis kan kota yang hilang, tenggelam. Iya. Nah, itu kayaknya ada di antara laut-laut Indonesia. Gitu sebelum kena air. Tingginya tuh 130 meter kalau nggak salah. Tinggi apa? Ombak nyapu. Tsunami. Ya, kayak tsunami gitu. Abis tuh udah peradabannya. Banjir bandang. Lebih. Ada suara-suara nyawa tuh. Itu yang gue tahu. Tapi lu percaya, Wan? Apa? Ada kehidupan yang maju sebelum kita sekarang. Gua nggak percaya karena yang ditemuinnya kebanyakan gambar-gambar ini Mang di tembok. Nah, ini mau gue jelasin. Kalau maju kan harusnya ada tulisan, misalnya Betul. ada komunikasi yang lebih mudah dicerna gitu Bagus. dibanding cuman gambar-gambar monyet ngewe, raja ketombak gitu Gambar. kayak. Or apa nih gambar-gambar kayak apa sih gitu? Kalau lu maju mah harusnya lebih Bagus, ada bagus, visualnya, ada audionya Bagus, mungkin. ini. Itu kan visual itu. Bagus. Di gambar itu mah kayak primitif banget, bukan zaman maju dong. Apa Bagus, sih bagus. disebutnya, Mang, kalau gambar di itu? Relief. Oh, relief ya. Relief. Bagus. Jelasin. Bagus. Lu gak pertanyaan gua. Bagus. Ini pertanyaan bagus. Kayak Felix Xiao gue ya. Bagus. Ini bagus. Puji dulu bintang tamu, Baru. baru habis itu muji diri sendiri. Iya. Udah bulan. Salah satu bukti budaya. 9. Jadi yang membuktikan ada budaya tinggi di sebuah wilayah, alat musik dah. Ketika sebuah peradaban bisa menciptakan alat musik dari logam, udah itu paling tinggi. Dan itu cuma ada di Indonesia. Apa bintang? Gamelan. Tuh, itu buktinya. Bonang, Bisa. saron, Bisa. gong. Kalau orang luar tanpa mengurangi rasa hormatnya, cuma bisa bikin alat pukul, perkusi. Perkutut. Eropa, Latin, mana. Cuma Alat bisa perkusi pukul, iya sama benar. suling. Nah, ini dari logam, Mang. Zaman dulu kita udah bisa bikin. Nah, itu di Indonesia. Itu artinya Budayanya udah tinggi. Tapi tidak menjawab kenapa bahasa komunikasinya hanya relief sebatas doang. relief. Kok kan ada kertas-kertas lontar. Iya sebatas itu kan. Secanggih sekarang aja udah ada video, udah ada digital, udah ada audio, rekaman segala macem gitu. Kenapa di zaman yang katanya lebih maju dari saat ini cuma sebatas itu doang? Nah, sekarang ini dah, orang sekarang bisa bikin candi nggak? Iya. Jawab, Wan. Jangan diem. Gue mau jawab bisa ntar coba gitu. Nggak ada lagi gitu. Orang dulu tuh bikin candi. Bukan masalah bisa nggak bisa, keperluannya juga nggak ada Mang. Nah, ini dia. Ini menarik. bagus. Bagus. Puji dulu Bagus, bintang bagus, tamu. bagus. Iya. Iya, baru puji diri sendiri. Bagus nih, Lu udah bagus. kayak Susana ya, Mang. Lanjut ke Iya, ini ya, lanjut. teknologi ya. Lambut lanjut. Nah, ini dia. Ternyata di dunia banyak sekali piramida-piramida. Iya. Ada piramida terbalik. Nah, Kalau dalam ilmu kantor. Iya, betul. Yes. Ada piramida pastiles. iya. Pagoda. Permen. Piramida pastiles. Permen. Jadi piramida-piramida itu diciptakan, Bang, untuk membentuk sebuah susunan yang bisa menciptakan sebuah posisi di mana menimbulkan frekuensi untuk menghasilkan energi. Semacam Tesla. Tesla juga gitu. Energi bumi kan, listrik dari Tesla mah gratis harusnya. Tapi nggak bisa Tesla begitu. Sama para Illuminati nggak bisa nih. Oke. Harus dikomersilin gitu. Ya, berarti jawaban dari Ridwan Remin adalah Bukti kecanggihan teknologinya tuh Iya. kayak frekuensi masih berdasarkan
ke kebatinan, Iya. pindah tempat tuh bisa. Iya, mungkin gua mau menjawab yang dia. Kan kalau misalkan ada kehidupan yang lebih maju dari kita, harusnya ada video, ada audio. Ini kenapa cuma sebatas relief gambar raja sama monyet sama apa. Di zaman itu Wan, orang bisa gambar mirip monyet aja, udah oke, ya nggak Bang? Bisa. Iya, maksudnya secara kecerdasan itu tuh komunikasi juga visual. Artinya dengan lu lihat relief, oh ini ada raja, oh ini ada monyet, baru disangkut pautin, iya nggak Bang? Nah di zaman sekarang mungkin lebih upgrade lagi, sambungannya baru. Lu bisa bikin candi nggak? Jawab Wan. Iya, berarti kan kalau dibilangnya lebih canggih, masa standar kayak kita gini aja nggak ada gitu. Mungkin kecanggihannya itu sesuai masanya ya, kan Ya, kebutuhannya kan beda-beda. Beda-beda, gitu. Wan. Berarti nggak bisa dibilang lebih canggih dari ini dong. Kayak misalnya mobil dah. Zaman dulu mobil desainnya gimana, makin sini kan makin canggih, ada mobil Iya. listrik segala macam. Tapi kan mobil jadulnya ada, ya nggak? Sebenarnya sekarang kita punya teknologi komunikasi, telepon, bisa ngobrol jarak jauh, video call. Kalau emang dulu lebih canggih, harusnya seenggaknya mah video callnya ada. Gitu. Mungkin gini, lebih canggih diukur dengan nilai fairnya gitu. Pada masa itu udah bisa bikin begini, pada masa ini bisa bikin begini. Tapi kalau diukur ininya, wah ini lebih jago. Iya, karena ini banyaknya yang penjelasan lebih canggih tuh yang bikin piramida itu sejajar sama bintang ini Iya. untuk ngelihat masa. Zaman dulu nggak ada perhitungan. Iya, itunya mah bagus, tapi teknologinya berarti kan nggak sehebat sekarang juga gitu. Nah itu makanya dinilai fairnya Mang. Kayak gini misalnya, lebih mana kuat semut sama gajah? Ya kuat semut lah. benar. Gitu perbandingannya kayak gitu. Karena semut bisa mengangkat berpuluh-puluh kali lipat badannya. Ah. Gitu, kayak gitu Mang. Walaupun gajah lebih besar emang. Gajah lebih besar. Nah, sesuai dengan porsinya di Nah, zaman itu. Iya. Itu kayak bikin gitu. piramid susah loh. Wan. Susah. Itu kan adaptasinya gedung-gedung kan dari situ ya, Mang. Iya, presisi. Iya. Ukurannya harus pas. Nah. Nggak pakai semen, nggak pakai paku. Iya, kalau gitu-gituan berarti zaman dulu bisa nggak bikin nuklir gitu ntar diadu. Ya beda. Bikin drone tinggal mencet hancur senegara. Beda. Beda ya, Mang. Iya kayak gini. Gajah bisa ngangkat pohon, semut bisa nggak? Nah, Nah, gitu, nggak bisa, gitu. Analoginya gitu, Mang. Benar. Iya, berarti tidak lebih canggih dari sekarang. Canggih-canggih aja pada masanya gitu, bukan lebih canggih dari sekarang. Kalau lebih canggih dari sekarang berarti standar sekarang tuh di sana ada, harusnya gitu. Paham gua. Ya enggak? Bisa, bisa. Kayak misalnya Harusnya handphone juga udah ada dulu gitu ya. iya, karena standarnya kan ini segini canggih di sini gitu. Oke. Kalau bilang lebih canggih, mana yang standar ini kagak Oke, ada. berarti canggih aja di zaman Bokep-bokep itu. Cleopatra mana? Bokep-bokep Cleopatra. Nah, bokep ada. Di candi-candi ada. Ada. Digambarkan dengan ilustrasi bagaimana kehidupan seks zaman dulu. Iya, digambar ada, digambar mah. Iya, Susah gitu. loh kan orang lagi begitu digambar. Iya, dipahat lagi mana? Diem dulu katanya. Ya, dipahat gerak dikit beda. Iya kan, Mang? Orang itu mah orang bener dia keras. Orang dulu kecil-kecil emang. Itu gua. Teori konspirasi. Kecil-kecil. Teori konspirasi Yang gua ikutin. Keren juga ya, Mang ya. Siapa sekarang? Gua. Oh, kalau gua mah banyak juga ini apa? Gua baru tahunya ilmu-ilmu zaman dulu kan makin random tontonan ya, apa aja ditonton gitu. Baru tahu. Ternyata ini ya ada teori yang bilang gravitasi itu ternyata bukan gaya, Mang. Oke, apa itu? Karena alam semesta ini kan digambarkan lurus. Jadi kesannya kayak matahari apa segala macam tuh ngejajarnya tuh lurus aja. Nggak taunya bisa jadi semuanya tuh alam semesta cembung. Jadi ada titik lengkungnya. Nah bumi itu kayaknya salah satu yang ke bawah. Jadinya ketarik, bukan masalah gayanya tapi kayak lu naro ini yang ngeper kan turun sendiri gitu. Apa istilahnya ya gitulah. Bukan gaya tapi Bukan, katanya gravitasi itu bukan disebutnya gaya karena emang alam semestanya tuh nggak linear. Asik. batuk langsung. Habis ngomong keren batuk. Bukan gaya jadi apa? Ya kalau bukan gaya apa, Wan? Emang gitu aja fitrahnya gitu. Lah aku bukan penemunya, aku cuma baca sekilas-sekilas doang. Iya yang lu baca tapi nggak ada klaim apa-apa.
Kalau bukan gaya berarti apa? Karena kan yang gitu-gitu mah tidak ada pembuktiannya. Semua juga orang yang nyatet-nyatet jarak dari sini ke planet lain juga hipotesa aja. Dia nggak ngukur sendiri gitu. Cuman ada kemungkinan gravitasi yang selama ini kita anggap gaya tuh bukan gaya, tapi karena memang pengaruh alam semestanya yang bikin barang-barang tuh yang di bumi tuh masuk ke inti buminya gitu. Bukan keinginan. Kan kalau gaya kan definisinya ada keinginan untuk melakukan itu gitu ya. Oke, paham. Ini mah bukan gaya, berarti semacam kodratnya memang begitu ya, Wan. Benar. Malam ini. Iya. Gua ini tontonannya udah makin apa aja di tonton. Bagus, Wan. Karena nonton berita yang up to date gitu ya kayak gini-gini mulu masalahnya. Bener. Iya, kayak apa ngikutin berita politik Indonesia gitu. Ini lagi orangnya yang salahnya. Iya. Terus nggak diapa-apain juga gitu. Kagak ada perkembangan gitu. Mending nonton sejarah gua. Iya, Ya, bener. Bener, Wan. Manfaat. Lu apa, Mang? Gue yang sederhana aja. Apa itu? Hotel dan pesawat. Hotel dan pesawat. Hotel, gue baru tahu ternyata alasan kita check out jam 12. Karena itu ada jarak di mana dia ngebersihin kamar kita. Oke. Untuk orang lain check in jam 2. Oke. Jadi kalau lu datang setengah 2 belum tersedia kamar, harusnya kita nggak boleh komplain. Karena memang lagi tahap pembersihan. Jadi kadang-kadang gua selaku orang yang nginep lewat jam 12 baru check out, ngerasa bersalah akhirnya, Mang. Oh. Karena orang nunggu gara-gara kita. Gitu. Kan lu bisa minta late check out. Hah? Bisa minta late check out. Late check out, tapi kan nggak semua kamar. Tapi idealnya setiap kamar itu harus check out jam 12 karena ada pembersihan kamar dulu tuh selama 2 jam itu. Kan kemarin viral tuh gara-gara cewek yang datang ke hotel tapi jam 2 kurang belum tersedia kamarnya. Komplain dia. Komplain di sosmed segala macam. Baru ngerti. dikasih tahu tuh sama orang hotelnya begitu. Dan sama ternyata hotel tuh bisa minta bantal, guling. Baru tahu lu ya? Iya. Walaupun nggak dikasih, maksud gua boleh minta gitu. Minta aja. Iya, ya. minta aja. Ada nggak Kasih guling? nggak udah amat. Ada ternyata, Mang. Di peraturan tidak tertulis. Gue mau paling minjem setrika. Nah, minjem setrika kan biasa tuh. Iya, yang sama itu. dryer. Iya. Ini mah minta guling. Oh. Itu satu. Jadi secara waktu kita tuh memang harus check out kurang dari jam 12 enaknya. Supaya tamu berikutnya bisa masuk dengan leluasa di jam 2. Oh, oke. Itu satu. Kan udah ada yang 24 jam sekarang Apanya? hotelnya. Maksudnya? Ngasih? Iya, lu masuk jam 4 sore, keluar jam 4 sore. Oh. Emang iya? Nggak di semua hotel kali? Iya, makanya ada tulisan hotel 24 jam gitu. Hotel apa biasanya? Kalau yang di Bandung Bintang. Geneva lah. Geneva 24 jam. Oh, Jennifer dulu. Masuk jam 4, keluar jam 4. Masuk jam berapapun, keluar jam segitu lagi. Oh. Hotel 24 jam. Kalau gitu aturannya gimana itu? 24 jam aturannya. Iya, maksudnya misalkan lu check in jam 2 pasti kan? Belum tentu. Kan kalau misalnya kita mau ke luar kota, misalnya pesawat pagi, nyampe jam 9. Bingung kan mau ngapain. Nah, itu fungsinya hotel-hotel 24 jam. Berarti masuknya nggak tentu ya? Iya, nggak tentu dong, random. Makanya harus booking. Melalui website apa Traveloka? Ada websitenya, ada aplikasinya. Karena kalau aplikasi pasti disetting jam-jam. Enggak, kalau hotel normal. 24 jam mah 24 jam. Coba ya. Penasaran sih gua. Ya nanti aja habis syuting. mau langsung ke Bandung banget ya. Ini. Enggak di pilihan. Di Bogor juga ininya. ada. Apa? Di daerah mana ya, lupa gua. Di dekat Botani ada hotel Apa? 24 jam. Wah, ada. Lupa namanya apa. 24 jam juga. Berarti kalau kita datang nggak tahu masuk jam berapa dong? Gak tahu masuk jam berapa. Oh. Iya, booking. Oh. Saya tanggal 20 saya mau ini ya, check-in jam berapa? Jam 9 pagi. Oh ya udah. Oh. Ntar check out-nya jam 9 pagi. Aneh juga ya check Iya. jam 9 pagi emang. Berarti ada kemungkinan, wah nggak bisa nih jam 9. Bisanya jam 12 gitu ya? Iya, makanya booking. Ada nggak kamarnya jam segitu? Ya tapi belum semua sih, gue belum merasakan. Coba nanti ya. Itu guna buat orang-orang yang misalnya Iya liburan sih. sama keluarga. Iya, Itu kan jamnya fleksibel aja. Benar. Misalnya mau pulang malam nih iya. gitu, nunggu macet. Ya. Jadi check outnya jam 10 malam. Karena kita kemarin nyampenya jam 10 malam juga gitu. Iya benar. Dapat pesawat pagi bisa langsung masuk tuh. Iya. Tapi nggak semua hotel ya. Nah, pelan-pelan aja nih.
gue akan ngerasain hotel-hotel yang gue sebut tadi coba. Lo belum pernah berarti? Belum pernah 24 jam mah. Belum. Kalau Losmen ya Losmen Jogja bisa tuh. Losmen Jogja. Losmen yang bukan hotel. Lu masuk jam berapapun bisa dikasih masuk karena Losmen rumah itu mah. Di tiap kota mah ada 24 jam mah. Jadi kalau mau ke luar kota gitu, jamnya bukan jam 1, jam 2 nyampenya bisa cek juga yang hotel 24 jam. Sama ini gue dapat info baru mumpung ngomongin Pesawat ya? hotel. Tadi pesawat. Nah, pesawat tahu nih udah ada yang baru nih gue. Baru banget nih. Gue kan ada kerjaan di Serpong. Nah. Adalah bangunan semacam penthouse gitu. Di Serpong. Gitu. Gua boker di ininya. Lu lihat tombol-tombolnya Wan, Mang. Tuh. Ya, tombolnya yang mana, yang atas bawah? Ini semua tombolnya, ini panduannya. Terus gua ini diiringin musik. Iya, benar. Toiletnya. Jujur aja gua kadang kaget ya pas masuk, set, ih kata gua, ini kok toiletnya begini ya. Bener-bener nggak ada bidetnya, Mang. Oh, Bidetnya ngumpet semua kali. ngumpet di bawah. Iya. Harus kita pencet pakai tombol baru keluar. Nah, masalahnya itu pilihan tombolnya banyak banget. Ada air anget, Iya. ada air panas, ada semprotan kencang, ada semprotan pelan, dan ada depan belakang. Artinya lu mau obeh tuh depan belakang tuh, karena cewek-cewek beda kan. Nah, tapi ini banyak banget tombolnya. Iya, benar-benar. Sehingga gue bingung sendiri. Gue di situ akhirnya di situ tisu banyak. Nah, gue jadi ngerti. Oh, ternyata marketnya orang-orang bule. Tisu banyak marketnya orang bule. Orang bule kan cebok kan pakai tisu. Ya emang semua toilet juga udah ada tisunya kalau di tempat umum mah. Tapi ini banyak banget, Wan, tisunya. Sebanyak apa sih? Oh, orang tisu semua. Mumi. Orang gitu. Nah, itu toilet ini, Mang. Gue pencet-pencet Wan ya. Flash nyala. Pas bagian nozzle, kagak muncul. Kata gue, salah kali gue pencet, Mang. Gue pencet air, kagak keluar. Gue pencet lagi flash, nyala. Nozzle-nya kagak. Ayo we musik main. Gue jadi kata gue gimana ini ya. Ternyata dari situ gue tahu ya. Akhirnya mau nggak mau gue pakai tisu. Ih. Langsung sarapan roti gue pakai. Lu salah pencet keluar tangan tuh. Bersih-bersih lu. Iya, maksud gue kenapa sih? Enggak itu Nggak, itu berlebihan, Mang. Nggak, maksud gue kenapa toilet jamban itu terlalu teknologi ya? Karena kan kebutuhan kita nggak banyak, Wan. Ya kebutuhan lu nggak banyak. Orang kan kebutuhannya beda-beda. Apa? Air hangat, air panas buat apa? Ada orang yang nggak bisa pakai air dingin tuh ada. Sedingin apa sih air nozzle, Wan? Ih. Begini dong, begini. Iya, lu nanya sedingin apa? Ya gimana gue jelasin? Iya, maksudnya orang masa ada orang yang kedinginan gara-gara nozzle? anak kecil, bayi. Anak kecil bayi. Iya, nenek-nenek, kakek-kakek. Ini buat ini negara-negara yang ada salju, Mang. Iya, yang di luarnya musim Musim dingin. dingin. Airnya harus hangat. Kan WC canggih gini mah dudukannya bisa anget, Mang. Iya, benar. Kalau musim dingin kan dingin banget benar. itu. Orang itu tombol itu aja. Cung gitu. Lah nutup kita. Bukan kan gua. Bang Des. Begitu tuh. Ngelawan mesin lo. Gua masih berdiri. Bertaruh dengan ini teknologi. Iya, gua sih. Lagi masih di sini tuh. Iya. Musiknya apa pilihannya? Ada musik klasik itu. Ada bunyi orang ngobrol gak? Kok punya orang ngobrol? Buat nyamarin. Iya. Enggak ada, ini mah musik Musik bener-bener. doang. Oh. Dan kedap lagi itu. Kan ada suara hujan biasanya ya. Iya, macam-macam. Nah, tadi gini kan gini. Beda-beda. Gitu pokoknya. Yang dimainin gong. Nenek. Gong gesek. Gong. Sawat. Itu pesawat. Gua ngobrol sama orang yang kerja di pesawat. Kerja di pesawat. Kerja tuh di apa? pesawat. Iya. Apa dia? Jadi pramugara. Oh. Yang cowoknya tuh. FA. Iya. Sebutannya tuh mugari. Tahu nggak pakai pra? Mugari. Kok mugari? Kalau pra mah belum. Pramugari. Belum jadi mugari. Iya.
Kalau udah Mugari. Iya. Perasaan gua nggak pernah dengar. Iya. Pra tuh orangnya, Mang. Mugari. Mugari. Mugari apanya? Mugari perempuan. Kalau cowok Mugara. Pra tuh orangnya, orang laki-laki. garanya kali garanya. Muka. Pramuka. Pra tuh orangnya. Lah, pramusaji, pramu saji yang nyajiin. Pramugara, pramugara. Cocok lagi. Gara kan cowok. Cocok lagi. Iya enggak? Kelamaan di toilet yang ada teknologi canggihnya. Wayawan ya secara konsep ya. Iya, tapi banyak orang nyebutnya Mugari, Mugara. Oh. Gak pakai Biar peranya. singkat aja kali itu mah. Ya nggak tahu, tapi orang yang biasa kerja di sono nyebutnya gitu. Oke. Kita sebagai penumpang nyebutnya pramugari, pramugara gitu. Oke. Jadi kalau lu pengen terkesan lebih kenal dengan Wih, dunia dah. bandara, nyebutnya Mugari, Mugara. Mugari Mugara. Sama FA nyebutnya. Apa apa? Flight attendant. Flight attendant. Asik. Gue sekarang kalau nyebutin nomor kursi Hanggar. apa itu udah itu udah di luar pesawat. Tapi kan tetap ada di lingkungan bandara itu. Gue sekarang kalau tanya kursi berapa misalkan Nomor kan ada C sama D kan nyaru kan gitu. nyaru maksudnya. Iya, C sama D kan nyaru misalkan 14 G sama D kan nyaru. G sama D gimana? Kalau ABC Secara penyebutan 14G 14B gitu. kalau ABC pasti DEF tuh. Iya. Kalau GKL baru Iya maksudnya kalau ditanya kursi nih, kan kita masuk. kalau ada G nggak ada B biasanya gitu. Kok nggak ada G? Iya kalau ABC sampingnya DEF. Iya. Kalau Garuda kan GKL. Ya. Baru abis itu G. J. Apaan sih? HIJ KL. G iya. Kalau ada ABC nggak ada G, pokoknya gitu. Biar nggak nyaru ya. Bukan kayaknya. Jadi Garuda tuh yang GKL. Sampingnya berarti bukan ABC. Jadi lu nggak nyaru G ada G ada B, nggak bisa nyaru karena beda. Apanya? Kan kursi ada 6. Iya. Kalau di sininya ABC ini kan ada B. Iya. Ininya nggak mungkin GKL. Benar. Iya. Tapi kan ada GKL di Ada, belakang. Nggak ada tuh. Di mana? ABC DF doang. Terus? Belakang lu? 1 2 3 4 5. Aduh. Row-nya kan ABC. Iya. DEF. Iya. Belakang lu? Ke samping ABC DF Iya. ke samping. Jadi, Mang, gimana sih, Mang? A, B, C, Iya. D, E, F. Sebaris. Baris Nah. belakang? 2A, 2B, 2C. Ulang lagi. 2A, 2B, 2C. Iya. Nah. Terus belakangnya lagi? 3A, 3B, 3C. Lah, H, gue dapet H waktu itu. Iya pesawatnya berarti GKL, HMN. Oh. Apa aja? Jadi Kok GHK sih? GKL. HIJ FG. A B C D E F G H I GKL. Nah, itu GHI GKL. Iya, iya. Garuda iya. biasanya nggak pakai ABC Garuda. Iya. Kalau iya. batik ABC. Ya, oke. Oke. Tapi kan topiknya bukan itu, Bang. Ya lu apa mau ngobrol apa? Mereka nyaru G, Iya, G sama B sama gitu. B. Nah, nggak mungkin nyaru, Iya. ada beda pesawat. Benar. Nggak mungkin ketemu itu. Iya, gua ngomong sama si Mugara itu ngobrol. Kenapa parfum itu dan minum-minum diambil bagi kita pengunjung? Diambil. Penumpang nih. Parfum yang literan itu diambil kalau misalkan di X-ray. Oh, Pernah nggak? bukan Pernah di nggak? pesawat, berarti bukan di pesawat. Di depan. Iya. Lu nih, G sama B tuh nyaru Bukan. di X-ray, di X-ray. Di X-ray. Ini baru datang nih. Baru datang nih. Iya. Lu pernah nggak parfum diambil atau botol mineral diambil? Tergantung Di itu. Indonesia nggak, di luar negeri ya. Iya, Domestik biasanya. ternyata kita tuh singkatnya gini, kita tidak boleh membawa alat-alat cairan lebih dari milimeter tertentu di kabin karena bisa membahayakan kalau tumpah ke
kelistrikannya kenapa meledak ya kan, Tekanan. Gaya. Ini ngulang-ulang doang. Gak jelas sampai lagi ini gue gak dikasih kesempatan ngomong. Tekanan. Oke. Nah, terus kan kiri, tekanan ke kiri, tekanan. tekanan ke kiri, tuh tekanan ke kiri. Masih war masih Tekanan ke kiri. Lurus tuh. Terus ini X-ray ya, belum ke pesawat ya. Iya, pokoknya setelah lewat X-ray kita tuh harus steril dari cairan. Nah, terus pertanyaannya kenapa emang nggak boleh? Karena kalau cairannya kenapa-kenapa mengganggu kelistrikan pesawat. Tapi menurut gua, kenapa lu nyediain aqua kecil, jus itu lu nyediain karena dia kita punya penyimpanan khusus yang dimana kalau cairan taruh di situ itu masih aman. Makanya kita nggak boleh bawa dari luar. Oh, kan selama ini gua mikirnya, ini mah karena bisnis kali ya gitu. Kita nggak boleh bawa minuman segalon gitu kan. Nah, masuk ke kabin, ternyata dia nyediain, ternyata suruh beli. Gue pikir gitu, ternyata dia punya cadangan khusus, tempat penyimpanan yang kita nggak tahu. Itu aja sih. Mana G sama B mana? Ada nih ngomongnya Bukan. X-ray ternyata. Itu tadi yang nyambungnya yang G sama B adalah Mang Molan bilang kalau lu mau lebih akrab, manggilnya si Mugari dan Mugara Mang atau Remin. FA. Flight attendant. Kan premisnya adalah kalau lu mau lebih akrab. Nah, gue udah mencoba akrab dengan cara kalau ditanya, misalkan kursi gue C. Kursi berapa Pak? 3 Celcius gitu ngomongnya, udah pakai kode Wan. 4 delta gitu. Lu nggak paham. 3 cangcut bisa 3 cangcut. Nah, metik nggak? Gitu. Gak ada. Iya, tapi ternyata mah kalau pesawat standarnya beda-beda. Lu naik di bandara-bandara daerah juga yang kecil-kecil ya semaunya. Oh, Sembarangan peraturannya. aja gitu, nggak yang seketat itu. Kayak korek masuk aja. Ada ya. Minuman sebotol, kadang bawa minuman keras aja 2 botol di tas aman-aman aja. Dari tergantung Bali bandaranya. dari Bali gitu, bawa minuman berbotol-botol nggak apa-apa. Tapi kalau di daerah-daerah tertentu kayak Jakarta, CGK gitu itu lebih ketat. Kalau korek menurut lu layak masuk apa nggak boleh? Semua bandara. Kalau boleh nggak boleh mah harusnya nggak boleh, kan lebih baik pencegah semua juga. Kayak Karena gunting lolos juga kuku, itu. gunting kuku aja kan nggak boleh karena senjata tajam jatuhnya. Kalau emang mau ke mencegah mah. Tapi balik lagi kadang siapa yang bawa juga. Kayak ini pejabat-pejabat masuk nggak diperiksain. Masuk aja sama ajudannya. Mau dia Emang nggak diperiksa, iya, Wan? Wan? Enggak, lewat Ketemu bisnis lu? aja. Pernah ketemu? Lah kan gue juga pernah ngerasain dikawal ajudan-ajudan. Asik, ajudan pribadi. Ajudan ada bandara. Nggak diperiksa lu. Enggak, masuk aja. Enggak tahu kan orang tas gua kali ada narkoba, ada apa, enggak tahu. Tergantung orangnya aja. Kalau lu emang customer biasa ya emang regulasinya ketat. Kalau bisnis dilonggarin gitu kali ya, Wan. Bukan bisnis, maksudnya lu siapa? Bukan masalah. Kalau bisnis juga kalau orang biasa mah sama aja. Diatur-atur juga. Ya masuk bisnis duluan gitu. Padahal kan bisnis mah nyantai aja, mau duluan mau belakangan. Iya. Kalau lu ada treatment khusus gak? Pernah dapat treatment khusus gak? Gara-gara tahu Bang Ridwan Remin. Jadi lebih dimudahin gak di bandara? Enggak. Dimudahin di bandara. Iya, nggak Ya usah. kalau diundang ada yang misalnya semua tiketnya diaturin di depan. Masuk udah langsung dikawal, enggak yang check in apa segala macam udah beres sama mereka. Oh gitu. Lu nggak buka sabuk dulu naruh ke itu X-ray? Jalurnya juga beda. Oh, jalurnya beda. Iya. Bukan masuk muter dulu kan biasanya muter. Kalau check in mah ngapain? Ini mah langsung masuk aja. Oh, keren lu, Wan. Setara pejabat lu berarti. Ada di masa itu gua. Ada di masa itu gua. Waktu masih budak corporate mah. Ada. Oh, jadi si penetapan peraturan setiap bandara beda-beda ya? Beda, tergantung orangnya juga. Nggak saklek gitu. Domestik biasanya yang beda-beda tuh. Kalau luar udah pasti. Internasional mah iya. Makanya lu botol kecil aja ya minum air mineral nggak boleh. Nggak boleh, benar. Karena kalau netes siapa yang mau tanggung jawab? Kayak emang lu bisa nih ngebayar pesawat kalau rusak. Gitu. Jadi Kayak- mending mencegah. Kemarin ada yang kejadian tuh ngerokok di toilet, akhirnya
tunda pemberangkatannya? Harusnya dijelasin ya. Hah? Soalnya ada asbak tuh Di mana? kamar mandi. Ya kalau dulu kan boleh. Iya, mending dicabut sekalian. Orang bingung kali. Oh, ada asbak nih, boleh ngerokok kali. Gitu kali dia mikir. Emang ada asbak, Wan? Ada. Dulu mah boleh. Dulu mah boleh, bebas. Sampai akhir mau 90 baru dilarang kalau nggak salah. Di dalam mang, di kabin boleh. Kalau udah nggak boleh kenapa ada asbak? Makanya Karena harusnya udah dicoba. cetakannya kan. Iya kali. Kan toiletnya toilet ini nyetak bukan bikin itu mah. Nyetak. Iya, dulu mah boleh bebas mang. Nggak ada Oh, ruang gitu. rokok, iya. Kan di ininya ada asbak juga di tempat beberapa tempat yang masih ada tuh di kursi kita ada. Akhirnya itu gara-gara yang ngerokok ya satu orang. Jadi ditunda pemberangkatannya. Terus orang-orang pada rugi. Ya, sian. Menurut lu hukuman yang layak buat si perokok ini apa? Tapi biasanya enggak, emang ditundanya selama itu kan nggak bisa nunda lama-lama juga. 1 jam ditunda. Di Oh, iya? berita iya. Kan ada penerbangan berikutnya. Jalur langitnya kan ada jadwalnya. Ya mau nggak mau dilewat kali. Kalau lu Mungkin. nunda, ke belakang nunda semua. Mungkin itu di beritanya tunda Oh, 1 itu ada jam. pejabat mau datang telat kali. Oh, makanya ngerokok ya. Speak aja. Zaman sekarang mah nggak usah terkecoh sama. Sama berita ya, Wan. Iya, satu isu doang. Lagian orang mana yang ngerokok di bandara Iya, ya? orang tolol. Ngerokok di pesawat ya? Iya, orang tolol nggak ada. Sengaja ya? Iya, tapi kan sekarang banyak orang yang mau jadi tolol Ide. demi melindungi apa yang ngasih makan dia. Benar. Ya, jangan tertipu gitu-gitu mah udah biasa. Kalau lu ada di posisi penumpang, perhatian ada yang ngerokok di toilet, kita tunda dulu penerbangan. Apa yang lu lakuin? Lah kita ngerokok bareng-bareng. Di toilet. Iya, biar minggu depan kita berangkat nih. Ayo, sejam-sejam. Satu orang sejam. Satu orang sejam. Dikali ratusan orang nih dalam. Kalau mau adil mah. Lah. Iya, Baru sama. pertama kali naik pesawat itu. Enggak, Mang. Ya lu mah masih percaya begitu-gituan Masa aja. sih, Man? Enggak ada gitu-gitu mah. Sengaja buat nunda gitu ya. Iya. Gua mau seujon aja gua gitu-gitu mah. Demi pejabat kan? Pejabatnya telat. Atau pilotnya ketiduran bisa jadi. Pilot-pilot juga banyak yang gitu telat, Mang. Iya. Kalau pilot yang ganti sip gitu, pada telat juga. Akhirnya delay. Dikiranya apa namanya? Teknis. Padahal mah Cuaca. orangnya nggak ada. Emang iya. Masa sih lu kata siapa lu? Yes, gue ngomong sama bandara mah dulu pernah sedekat itu. Anjir. Ada masanya dia. Ada masanya Ada ya. masanya, Mang. Ada masanya gua. Lu masih jadi budak korporat. Tahu dia selak beluk pesawat. Gila. Nggak semua masalah teknis gitu. Kadang juga kan nih penerbangan ini cuaca di sana ini Padahal nggak juga nggak selalu gitu. Ada yang bener karena cuaca tapi nggak selalu. Ya juga ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Itu cara kita ngebuktiinnya gimana, Wan? Nggak usah dibuktiin. Ya gimana ngebuktiinnya nggak usah diterima aja. Tapi lo ada masanya lu sebel gak sama delay-delay pesawat itu? Aduh lah, kan delay kan ini sekarang mah dimainin juga. Misalnya lu delay berapa jam tuh dapat makan harusnya. Iya. Ini mah delaynya ditunda-tunda kayak nih kita delay setengah jam gitu. Nanti ada lagi setengah jam, ada lagi setengah jam. Jadi nggak pasti nih kalau dari awal 2 jam. Langsung dapat harusnya. Udah jelas tuh dapat makan di situ. Kita nggak usah kemana-mana, makan dulu gitu. Ngerokok kayak apa ini kan setengah jam. Kita harus nunggu. Tanggung ya. Mau makan selama, mau cabut nggak bisa. Mau ngomel ya lah setengah jam doang. Nambah lagi setengah jam, nambah lagi sejam. Pernah lu di fase itu? Pernah sampai 5 jam. Oh, Terus lu apain? Nggak bisa diapa-apain. Oh, lu gak komplain? Apa-apa. Karena waktu itu emang yang di ini lounge gitu. enak Sky tuh Lounge. di lounge semua. Tapi kan lounge sampai jam 8. Ini Oh, iya? pesawat jam 9 atau jam 10 baru datang. Gue nunggu dari jam 4. Lumayan juga ya. Lama. Jadi udah aduh ini mau makan mau apa kasihan orang gitu. Kalau gue makan tinggal ngambil di lounge mah. Akhirnya lu diemin aja. Jadi min aja gak bisa apa-apa. Lu percaya itu delay karena cuaca? Enggak. Terus Ya enggak. Lah abis dari situ ya udah besok-besok kalau mau pesawat seenggaknya maskapai yang ini enggak deh gitu. blacklist sama lu ya. Kadang-kadang ada gitunya maskapai kayak gini. Tapi kan maskapai juga kalau ke luar pulau mah monopoli juga isinya. Iya, mau nggak mau jadi yang ngambil. Iya, makanya kalau mau ke sana ngitung-ngitung nih pesawatnya misalnya Citylink pagi doang, ya udah mau nggak mau pagi gitu. Mau lu nggak ada kegiatan apa segala macam pagi aja dah gitu. Siangan dikit mah delaynya sampai malam nih gitu. Kalau alasan mau mendarat jendela harus dibuka apa? Biar tahu kali kalau ada apa-apa. Ada apa? Ya mungkin biar terang. Jendela pohon dibuka, kursi ditegapkan lagi, ini meja harus dilipat lagi. Biar siaga kali mah. Siaga gitu. Apa dirapihin ya?
Enggak, Jam biar 2. jangan santai-santai nih mau mendarat gitu kali. Emang mendarat gak boleh santai. Oh kan katanya ada critical 11 kan. Critical 11. Ya. Jadi 11 menit yang menentukan. Oh, 11 menit yang kritis. Ya, Iya. Sudah 11 menit udah insya Allah aman gitu. Jadi yang paling bahaya 11 menit take off sama mau landing. Mau landing. Ada gue di masa itu kan. Masa masih bangun pas lagi take off dan landing ya. Gue udah kagak bangun. dari masuk itu gue udah tidur, aja. Karena gue lumayan perasa orangnya. Ada yang gue ngerasa pas mendarat tuh kasar banget. Sampai geter sampai koper pada Enggak lah, karena ada ini ya, kuncinya. berlebihan itu. Lu ini pesawat gini pernah nggak? Gitu. Pernah. Gue pernah. Sampai bener ketinggalan di atas jantung gua. Buset. Gitu. Gitu. Iya beneran turunnya tuh turun bener gitu. Kayak lu naik wahana tapi nggak tahu, nggak siap kan. Kalau naik wahana mah siap ya. Dan mau Pas mendarat kan? Pas di Bukan, atas. Oh, turbulence. Iya. Kalau di bawah ada tekniknya, Mang. Jadi ternyata katanya ada tekniknya emang harus gitu, Mang. Oh, itu mah ya tahu mendarat itu mah. Enggak kan mendarat kan smooth gitu ya. Tapi ada yang katanya kan Harus yang kasar. Ternyata pilotnya bego nih. Ternyata enggak, emang ada tekniknya. Kalau ada angin atau apa gitu. Emang harus begitu. Ada akal-akalannya ya. Iya. Pas yang lu begini tuh yang ke bawah itu airnya naik. Soalnya ada yang sampai naik itu, Enggak Bang. bentar doang, cuman turun baru. Oh. Temen gue pernah katanya emang lagi gini nih. Set. Bum, gitu, Bang. Air aqua. Airnya ada di gelas. Oh. Saking lamanya dan cepatnya. Si pramugarinya ke langit-langit. Nih roknya. Set gitu langsung. Wow gitu kayak Sailor Moon. Sailor Moon. Balerina jadi Jadi balerina. Kagak ada yang pendek. Gak Iya. ada. Tapi itu sih fun fact yang gua tahu soal bandara. Soal bioskop dah. Kenapa bioskop? Gak ada huruf I. Di kursi. Kenapa? Ada BIO skop. Itu bioskop. Iya. Bioskopnya ya. Ada mah nggak ada. Gak ada. A B C D F G H J. Oh iya. Kenapa tuh konon kabarnya? Nah, Jadi biar nggak pusing orang, ntar nyangkanya angka 1. Karena I lurus doang. Iya. Gak ada I, Mang. oh iya, baru tahu gua. Nggak Hanya karena itu alasannya. Iya. visual. Iya. Sama kursi itu pasti merah kalau nggak biru. Kenapa sih, Mang? Biar kotoran kelihatan. Oh, Yang di Alfa? iya. Warna apa? Bioskop Alfa. Iya bioskop Nggak tahu Alfa. gue. Warna apa? Merah biru. Cuma digabung doang. Enggak kan Alfanya merah biru. Alfamart yang merah, Alfanya Alfamartnya ayo. Alfanya yang merah atau Alfamart yang warna merah, Alfanya Alfamartnya. Alfanya? Coba cek di Google. Alfamart yang merah. Tulisan Alfamart yang warna merah, Alfanya Alfamartnya. Apa, Mang? Logo. Martnya. Alfanya biru. Oh iya. Indomart. Berarti lu nggak sedetail itu sama sekeliling. Enggak, lu juga dapat dari ini ke TikTok kayaknya. Indomart. Nggak, Indomaret nggak gitu doang. Fakta unik tentang Alfamart coba. Ih apa sih? Tiba-tiba ngapain tuh? Apa? Urusannya apa tiba-tiba? Banyak, Bang, sering bersebelahan dengan kompetitor udah biasa lah ya. Memiliki bioskop sendiri udah. Di Bogor ada. Di mana? Mau ada di Oh, Bogor. mau. Udah ada malah. Di mana Alfamart mana? Cek aja lupa gua. Filmnya film baru. Film apa? Film Indomaret. Kan nonton lebah. Haji dong. Haji. Berapa ya tuh tiketnya? 15.000. Film baru. Film baru lah. Film iya? baru tuh film apa? Film yang lagi tayang di bioskop atau film lama kayak Netflix? Film baru. Oh. Home Alone. Belum Maksudnya lagi. baru ditayangin. Baru film baru. Cuma satu doang dia studionya. Kursinya dikit kali ya? Coba. Kursinya 25 apa? Berapa lang? 30 ya?
Bioskop. Di Sempur, no, udah Ah, di ada. Sempur. Udah ada. Ada nomornya gitu. Iya, weekend 20.000, weekday 15. Oh ini Mang merah. Bioskop Alfamart, AC-nya juga AC begini. Berisik atuh. Lumayan lah. Lumayan. Lumayan, Tapi Wan. buat anak-anak ya, Wan? Enggak, buat dewasa? Dewasa aja. Buat yang malas ke mall, buat yang kemana, yang deket rumah. Rencananya tiap Alfamart nanti ada bioskopnya, Bang. Oh. Di mananya sih, Wan? Apa? Di mananya kan ini tokonya. Bioskopnya di mananya? Di dalam. Di gudang. Toilet biasanya gudang. Iya, jadi mau ke toilet dulu ya. Nah, itu lihat orang ngantri bioskop. Jadi ini kali yang dia punya ruko kali. Khusus. Iya kali, lantai 2-nya kali ya. Kali orang cuma satu doang, studionya emang kecil itu, satu bangunan doang. Coba ini, Wan. Ngapain? Kita nonton. Oh iya nonton bareng ya. 15.000. Iya. Pengalaman doang. Iya, weekday 15, weekend 20. Berarti pakai itu tuh dia tuh ya, yang kecil tuh. Proyektor Proyektor kecil. Epson. Iya. Kagak lurus ya ini layarnya ya. Kayak Miring. Ya, elah ini mau kegeser sama orang jalan. Tapi proper itu, proper akustiknya proper juga tuh lumayan. Ya penasaran sih. Cuman ya buat gua yang terbiasa nonton udah dari HP cukup mah. Gitu-gitu ngapain gitu meskipun 15.000 doang juga. Mungkin nanti kalau ini berhasil akan diikuti minimarket lain seperti Kopdes. Nanti akan ada bioskop tuh muterin apa kira-kira filmnya. Tiba-tiba ya kayak gitu kayak, wah itu tidak siap. Ditembak dari dekat Bang, kayak mau gimana ngindarnya nih, dar gitu. Kopdes, lu udah coba belum Kopdes? Di kita Udah ada udah yang belum sih? buka. Belum udah ada. Kemarin gua ke Palembang ada. Udah ada yang bikin story nih, nunggu gajian. Emang udah dibuka? Iya, karena nggak ada tamunya nih, di luar aja pada ngerokok, nunggu gajian. Oh trainingnya udah tuh. Udah. Oh Itu mah kepalanya yang training mah kan. Lah, Mau iya pegawainya juga. Kepalanya masih training, masa tokonya udah dibuka? Tokonya udah buka, di konten banyak tuh. Gua kemarin ke Palembang ada Kopdes. Buka. Tutup. Berarti belum buka dong Tapi semuanya. ada bangunannya. Maksudnya udah. Udah ada yang buka. Udah ada? Udah. Oh. Barangnya tapi minim. Lah kalah sama warung Madura. Iya, orang itu kan rencananya mau jadi koperasi, Mang. Oh. Orang punya UMKM apa nitip di situ harusnya gitu. Makanya barang-barangnya tidak lengkap karena kan belum ada yang nyetor. Oh, barang-barang UMKM. Lo lihat deh produk-produknya itu, dia cara nge-display jauh banget jaraknya antara satu dengan item yang lainnya. Dilengkangin orang kopi ABC aja sini A, sini B, sini C. Enggak, ABC. Jauh amat Bang kopi ABC ini. Kagak ada. Renggang banget, Bang. Renggang banget etalasenya. Biar ngisi kosong gitu ya. Lu tahu nggak komen netizen apa? Pengen belanja takut ngabisin stok. Iya, takut jadi makin sepi katanya. Harusnya kenapa digituin ya? Harusnya mah ya udah tetap kumpulin aja yang lainnya kosong. Biar orang tahu ini belum ada orang. Emang kita tuh terlalu ngandelin ini, Mang, visual gitu. Pengen kelihatan lengkap. Oh, sebenarnya nanti titipan UMKM di situ. Namanya koperasi mah harusnya gitu, Benar. memberdayakan. Jadi bukan minimarket. Seperti Alibaba, produk-produk sendiri kan? Iya. Berarti yang ntar yang disajin apa? Bala-bala, lontong gitu, pisang ya, goreng. ya apa aja harusnya Iya, diterima. tapi bentuk kemasan lah, Mang. Kalau koperasi mah biasanya Bapia gitu. bapia kemasan boleh, Bandeng, bandeng kemasan boleh, kotak-kotak, kotak-kotak bandeng boleh, pempek. pempek bakpia boleh. Nyambung. UMKM tuh memajukan bagus Ya itu. bagus sih, tapi jualannya jangan di gunung. Siapa yang mau ke gunung? Lo nggak tahu Ninja Hattori lapar. Mendaki gunung lewati Kopdes. Di angkasa bersama teman. Betualah. Lu tahu nggak film Susana kenapa mesen sate? Kenapa? Karena dia nggak ada kopdes. Kalau ada kopdes mau beli sari roti situ dia. Iya kan, nggak usah bang. Sate 100 tusuk nggak usah gitu. Kalau ada kopdes dia ke situ sari roti, serikaya sama coklat. Mendaki Gunung lewati kopdes gitu. Jadi Kopdes itu semuanya namanya Kopdes. Kopdes, Nggak ada Koperasi Desa merah Merah Putih. Iya, maksudnya tuh semuanya namanya akan sama. Nggak misalnya tergantung si pemiliknya. Itu pemilik negara apa kita bisa buka sendiri? Bukan Franchise. sendiri, franchise. Berarti nama bisa ditambah. Kopdes Merah Putih Remin gitu. Enggak. Kayak Enggak tuh. kayak MBG, dapur MBG emang ada namanya orang.
Kan MBG semua. Oh. Gitu. Dapurnya bisa punya siapa aja. Dapurnya bisa punya siapa aja. Oh. KPMP ya. Nah, Koperasi KDMP. Koperasi Desa Merah Putih. Berarti khusus di desa ya? Kota Khusus nggak ada? di desa. Kota nggak ada tuh? Kota kan Ada Blok M. Lah, Blok M katanya di Jakarta. desa. Katanya di desa. Lah orang Blok M nggak jadi. Udah. Blok M juga desa, Mang. Berarti jangan koperasi desa dong kalau di Blok M ada mah. Semua daerah juga desa tuh gimana sih? Hah? Ada kota, ada desa gimana sih? Kan desa mah beda sama kota tuh. Sawah gitu, desa tuh tertinggal biasanya. Itu mah dusun. Dusun mah beda lagi. Dusun beda lagi. Kan ada desa, ada dusun. Beda. Dozen. Dusun dozen. Iya. Ada kepala desa, kepala dusun. Kepala dozen. Ada 12 kepalanya nih. Kepala dozen. Satu dozen. Satu doz. Aneh udah. Bener Bang. Bener, orang-orang tuh karena lu sebel sama Kopdes karena lu nggak tahu manfaatnya. Iya, lu nggak tahu tujuannya. Nggak tahu tujuannya. Iya, gua Yang nggak jelek tahu kan sih. aplikasinya. Nah. Tujuannya mah benar. Tujuannya baik. Semuanya juga MBG bagus tujuannya. Bagus. Yang jelek kan aplikasinya. Tujuannya apa, Kopdes? Nah itu tadi mau cuma UMKM. Iya. Cuma telat karena Indomaret Alfamartnya udah masuk. Iya nggak sih? Bener. Buat apa? Terus personal branding UMKM juga di daerah udah lebih maju sendiri. Iya. Misalnya tukang nasi uduk terbaik, orang udah tahu, dagang di rumah juga udah rame. Nah, itu. Jajanan pasar yang paling hits udah tahu di situ, dagang sendiri. Jadi nggak butuh sebenarnya. Di seluruh Indonesia mah, di daerah-daerah tertentu mungkin ada yang butuh kolektif. Ribet juga ya. Maksudnya gini, misalnya ini Kopdes nih. Set. Tak. Isinya UMKM. Ya. Misalnya jualan sambal Cibinong, Ya, keripik tempe. keripik tempe Cibinong. Ya. Kalau mau nyari itu barang harus ke sini. Iya. Lah kalah mau online dong. Nah, Gue tinggal online aja, ngapain gue jauh-jauh ke sini? nanti online juga ngambilnya ke situ. Akan berusaha diarahkan ke situ, Man. Iya, telat aja. Kan emang dari dulu juga pemerintah kita mah geraknya tuh selalu terlambat. Wus aja kan jatuhnya telat. Iya. Ganjil genap aja telat. Mobil listrik telat. Jadi udah kita mah marketnya doang, Mang. Di luar lagi rame apa? Udah sukses di luar baru ke sini. Padel aja telat. Tilang telat. Iya. Esim Telat. Lu? telat. Gue duluan daripada lu. Gue duluan daripada kalian. Gue duluan. Sembarangan lu. Gue duluan gue. Iya, kita mah telat semua. Harusnya kita bikin tuh inovasi. Nah gitu. itu. Kira-kira nih 5 tahun ke depan butuhnya apa ya rakyat ini ya gitu. Oh tidak butuh saya. Dar. saya harakiri lah. Dar gitu. Seharusnya 5 tahun ke depan tidak butuh saya. Tolol. Wah, Masa hara kiri habis nanya ke warga, "Hei warga, kalian butuh apa?" "Oh, tidak butuh saya." Iya kan kayak kalian setuju MBG gak? Enggak gitu. Dar. Mati saya. Harusnya gitu, inovasi butuh. Jangan cuma ngikutin tren luar, ramainya apa, ikutan gitu. Karena ini udah kebangun Kopdes. Kalau mau bikin inovasi di sisi apanya kira-kira lu bisa tambahin, Man? Tergantung. Apa? Ini yang baru gua tahu lagi. Semakin cerdas seseorang, semakin sering dia menjawab dengan kata tergantung. Karena banyak perspektif. Iya. Kayak baju kering enaknya apa? Tergantung. Tergantung. Emang beneran digantung. Emang beneran digantung. Emang beneran digantung kalau itu. Tolol. Tergantung. Ini visi misi Indonesia mau dibawa kemana? Oke. Mensejahterakan rakyat. Enggak, mau unggul di bidang apa? Kayak India. Kita mau majuin film India nih gitu. Berarti kan yang diperbanyak adalah PH. Aktor, aktris, semua yang berhubungan sama Kasih sinema kemudahan. tuh diberdayakan orang-orangnya. Difasilitasin. Iya. Dimudahkan urusannya, Iya. pajak dikecilin. Diangkat penyakitnya. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, ya kan, diangkat derajatnya. Amin, amin. Kayak berdoa lu, kayak berdoa. Iya, kita mau visi misinya misalnya 5-10 tahun lagi Mau jadi negara apa? yang mau diunggulin? Oke. Pertanian misalnya. Berarti ya udah fasilitasnya dipakai untuk kebutuhan pertanian. Oke.
buat ngumpulin beras, buat jadi apa? Memotong tengkulak jalurnya gitu. Jadi orang petani tuh bisa jual harga bener langsung ke koperasi. Nggak lewat mana, udah ada yang nyortir dulu barangnya, ada yang packaging gitu. Pupuk dipermudah. Iya, murah harganya. Iya. Dilarang menjual sawah. Pelatihannya juga yang berhubungan sama pertanian. Sekarang bingung nih, koperasi daerah pelatihannya militer. Nah, ini mau jadi apa ini? Nah, Iya. lu gak tahu karena ancaman bisa dari mana aja, Wan. Bisa dari Lah. bisa dari apa, Mang? Teritorial kan namanya harus dijaga. Mang. Iya. Ancaman-ancaman kita nggak pernah tahu. Maling udah pasti satu. Namanya tempat terperosok, terpencil, Terperosok kayak ada gitu kalau terperosok kayak terpelosok. Nah, kayak terperosok aduh gitu. namanya tempat terpelosok, terpencil, itu hidden gem, jauh dari jangkauan masyarakat luas. Dalam artian ada tuh sesuatu yang bernilai, pasti kalau sepi itu mengundang, maka harus dijaga. Iya kan? Nah, Karena ini koperasinya ada di gunung, jauh dari mana-mana, iya. jadinya dilatih militer. Militer. Oh, Gua kan bilang tadi Ninja Hattori kalau mau belanja. Iya. Nah, itu kan lawan ninja. Sebenarnya nggak bisa TNI lawan ninja mah. Lu nggak tahu TNI punya banyak triknya. sama ninja digituin. Iya. Apa itu? Ya, hilang. Kita harus menjaga teritorial namanya juga. Ya nggak Mang. Kopdes Iya mau juga, bagaimanapun masuk akal. aset kita. Makanya aset negara. dibikin jauh-jauh ya. Jauh. Biar jauh dari ancaman juga. Biar jauh dari ancaman. Oh, Lu lihat bener, Mang. pelatihannya di TikTok. Ada yang Iya. jadi sawi. Ada yang jadi kangkung. Itu kamuflase. Iya. Iya gak? Iya, bener Emang juga, masuk maling akal. doang yang bisa kamuflase. Ini juga dipaksa untuk jadi kamuflase. Benar. Iya nggak? Masuk akal. Tapi kan kalau tujuannya udah dikasih tahu kayak gitu, maling-malingnya juga bikin pelatihan sendiri. Jadi apa dia? Kak, jadi apa dia? Bikin seminar, pokoknya jangan ada yang ke situ. Jadi nggak maling gitu. Karena di situ nggak ada apa-apa, orang renggang-renggang. Mau lihat kopi ABC aja, A, B sama C nya bisa. Gue jangan ke situ. Mending ke Alfamart. Kita palak-palakin nonton bioskop kayak gitu. Itu tujuannya.